Ya, kembali lagi di channel GP Runner 22 ya. Nama channelnya saya modifikasi sedikit. Jadi saya tambahkan runner di antara GP dan 22 karena GP itu sebetulnya inisial saya di tempat kerja yang lama dan yang sekarang. Kemudian 22 sendiri adalah tanggal ulang tahun saya. Nah, waktu saya pakai GP 22 itu sering rancu ya, yang muncul malah Ducati GP22 ya. Memang tadinya vlog ini atau YouTube saya ini memang bahas masalah motor, tapi sudah terlalu banyak channel yang bahas masalah motor, kemudian sempat beralih topik juga sampai akhirnya kita fokuskan ke lari, ke olahraga khususnya lari. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, terima kasih sudah like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi tetap terus share ke teman-teman yang suka olahraga atau baru mulai olahraga, karena channel ini sifatnya sharing aja ya, jadi supaya bisa bermanfaat juga buat orang lain. Nah, kali ini saya mau sharing salah satu alat yang sebenarnya saya sudah punya dari lama, tapi eh, belum pernah saya bahas, dan ini sebetulnya menjadi salah satu motivasi saya eh, dalam melakukan olahraga. Jadi saya itu dulu tahun 2015-an itu berat badan saya sekitar 58 kilo. Kemudian setelah menikah berat badan saya naik, berangsur-angsur naik menjadi eh, puncaknya adalah tahun 2018 atau 2019 itu mencapai 72 kilo kalau nggak salah. Jadi kalau kita medical check up itu hasilnya sudah masuk kategori praobesitas kalau nggak salah ya. Jadi sudah masuk kategori praobesitas. Kemudian akhirnya tersadar nih, mulai olahraga. Nah, olahraga yang pertama kali saya jalani itu tidak langsung lari, tapi angkat beban dulu, karena saya juga dulu punya dumbbell 2 set 6 kg ya. Kemudian mulai jump rope lumayan lama, karena waktu itu memang ngejar turun berat badan. Jadi turun berat badan saya itu berangsur-angsur ya, dari bulan pertama itu 5 kilo, kemudian bulan berikutnya turun 3 kilo, kemudian bulan berikutnya turun 2 kg, dan itu memang ekstrim ya. Jadi dalam 3 bulan turunnya 10 kilo sendiri. Itu saya jam rope pagi sore, dan 1 minggu 7 hari itu 5 hari saya pakai untuk jam rope. Dan itu memang signifikan ya, karena dulunya memang saya suka lari, zaman kuliah suka lari, kemudian dengan berat badan 72 kg itu lari itu rasanya nggak mungkin kan, karena saya merasakan sendiri effortnya luar biasa berat. Akhirnya mulai ke jump rope itu malah enak. Nah, setelah berat badan sekitar 65-63 kilo itu saya akhirnya lanjutkan ke lari lagi ya. Jadi apa alat yang mau saya share? Jadi ini namanya Xiaomi Smart Scale ya. Ini sudah dipakai buat mainan anak saya di stiker-stiker. Ini namanya Xiaomi Smart Scale. Ini yang Smart Scale ya. Jadi ada beberapa macam, dan ini karena saya belinya lama, harganya sekitar 270 atau hampir 300, tapi nggak nyampe 300.000. Kalau sekarang kita cari di toko online itu yang tulisannya Mi seperti ini sudah nggak ada kalau nggak salah. Jadi tulisannya Xiaomi atau yang merek lain tapi setipe lah. Jadi dia Smart Scale. Apa tandanya Smart Scale? Itu ada 4 lempengan logam di timbangan ini ya. Sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan dulu secara fisik ya. Jadi ini tempered glass, kemudian di bagian belakangnya itu plastik, kemudian ada 4 titik sensor berat ya, mungkin load cell gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini dia ditenagai baterai AAA sejumlah 4 ya. Ini warna-warni ya, merah, orange, kuning, hijau. Ini baterai baru. Nah, saya akan share juga bagaimana saya membeli
terus pakai baterainya juga karena ini unit kedua yang saya punya. Jadi yang pertama itu terbakar. Nah, kenapa terbakar? Jadi begini, dan terpaksa saya harus beli lagi karena memang butuh gitu. Jadi disarankan supaya beli memang yang sudah termasuk sama baterai, itu saran saya. Jadi sudah termasuk baterai. Kenapa? Karena kompatibel sama timbangannya, kebutuhan timbangan ini, tegangan maupun arusnya. Jadi waktu yang pertama saya beli itu pakai baterainya bawaan awet, kemudian habis, dia akan ada tanda L di sini, tulisannya huruf L. Saya ganti pakai alkalin yang triple A dan umurnya relatif pendek, cepat habis juga, cepat lowbat. Nah, akhirnya saya beli yang baterai rechargeable yang bisa dicas ulang. Nah, ternyata yang dicas ulang pun sebenarnya usia pakainya pendek dan harus dicas lagi, habis dicas lagi seperti itu. Dan entah bagaimana ceritanya saya mendapati ini sudah meleleh, di area sini sudah meleleh, baterai sudah nggak bisa dipakai, timbangan sudah mati. Ya mau nggak mau saya buang dan saya beli baru lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau baterai bawaannya ini warnanya abu-abu, tapi ini sudah warna-warni ya kan. Ini baterainya saya beli online juga dan mereknya Xiaomi. Ya, sebentar. Ya, kurang lebih timbangnya seperti ini udah dekok ya, ini entah ketiban Hot Wheels atau apa, ini sudah di stiker macam-macam ya. Apa namanya, jadi selama kita menimbang itu ini harus kaki kita harus menempel. Nah, nih baru saya tekan dikit angkanya sudah keluar ya. Ya, nanti akan saya jelaskan juga bagaimana smart scale ini mendeteksi kandungan apa saja yang ada di badan kita, komposisi tubuh, BMI dan lain-lain ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Nah, lanjut ke batu baterai tadi, ini saya beli online dan mereknya Xiaomi dan ada tipenya juga. Jadi kita nggak bisa sembarangan beli baterai ya. Jadi ini saya ambilkan satu saja yang warna biru. Ini ada gambarnya 7. Ini alkalin baterai ya, seperti itu. Tipenya yang mana gitu kan, triple A, zero mercury and cadmium ya. Ini ada serinya juga ya, dan ini baterainya awet di sini ya, ZI7 atau Z17 lah pokoknya itu ya. Ini baterai yang sebaiknya kita gunakan untuk dan ini juga udah ini ya, apa namanya, sepertinya muncul karat dia di sini, tapi mudah-mudahan tetap bisa kita pakai ya. Ini bersih ya, warnanya warna-warni, memang nggak ada yang abu-abu ya. Oke, nah jadi timbangan ini tuh terkoneksi dengan aplikasi yang ada di handphone. Jadi pakai Bluetooth, dia terkoneksi dengan Bluetooth. Terus apa namanya, saat kita menimbang, aplikasinya kita aktifkan, kemudian kita bisa lihat hasilnya di situ ya. Oke, setelah ini akan saya praktekkan sambil nimbang berat badan. Kebetulan mungkin berat badan saya belum terlalu bagus nih hari ini karena saya lagi doyan makan, tapi olahraga lari untungnya masih tetap jalan ya. Oke ya, jadi ini timbangan kondisi sudah siap. Kemudian aplikasinya, karena ini versi lama, saya pakainya Save Life. Jadi kalau yang baru itu mungkin setipe, tapi aplikasinya beda ya, nggak harus Save Life kalau nggak salah tuh. Jadi meskipun smartwatchnya Xiaomi itu, nah jadi di sini muncul ya tuh, sinkron sama yang di sini tuh ya. Ini akan tidak akurat karena saya sambil ngerekam posisinya. Jadi apa namanya, meskipun Xiaomi-nya tuh muncul baterai ya, apa smartwatchnya dipakai anak saya ini sekarang posisi ya. Jadi kadang-kadang connect sendiri ya. Jadi di sini akan muncul nanti. Coba sekarang kita timbang ya. Misalnya saya tes dulu.
Oke, dia udah siap, kita timbang. Tuh. Jadi semua logamnya ini ya. Oke, 58,7 sampai loadingnya full. Oke, kedip-kedip. Nah, di sini akan muncul siapa saja yang ada yang sedang menimbang. Saya pilih ya. Di sini nilainya 100 ya. Wow, padahal berat badannya malah naik ini. Kalau kita lihat historinya, berat badannya naik dari 56. Naiknya hampir 2 kilo, lebih dari 2 kilo. 56,00. Ya, kebetulan saya baru makan malam, jadi wajar kalau berat badannya naik. Tapi skornya 100. Di sini ada satu item yang membutuhkan perhatian, yaitu otot. Karena dari berat 58, ototnya hanya 45. Tapi sebetulnya di sini masih dalam batas normal. Jadi buat saya nggak masalah. Kemudian yang reach goal BMI 22 ya, tuh. High, very high, low. Body fat di 17,8 karena memang saya lagi doyan makan. Jadi buat saya nggak masalah 17,8. Biasanya nanti saat peak season ada lomba lari atau apa, ada event gitu, nanti body fat ini bisa sampai 16 atau bahkan 15, pernah 14 juga. Water normal ya. Jadi ada muscle, BMI, body fat, water, protein, good proteinnya ya. Saya kebetulan banyak makan telur dan daging merah. Basal metabolismenya ya lumayan di ambang batas ya, tapi masih masuk reach goal. Kemudian visceral fatnya 7, normal ya. Saya pernah di angka 11 atau 12 bahkan ya. Kemudian berat tulang atau massa tulangnya ada di 2,5 kg dan itu normal. Body age 24 tahun, dimana saya sekarang berusia 36 tahun. Kemudian idealnya ada di 58,10 balance ya. Tuh, seperti itu. Jadi kenapa buat saya ini bermanfaat ya? Ketika kita mau kita berolahraga, kemudian saya harus mulai dari mana ya? Apa yang kurang dari saya ya kan? Apa yang perlu saya kurangi atau perlu saya tambah? Nah, ini penting ya. Oh, ternyata muscle kurang misalnya. Oh, ternyata body fatnya terlalu banyak. Artinya saya sudah mulai mengurangi gorengan, terus mulai nambah makanan sayuran, kukus-kukusan, rebusan, mengurangi gula dan lain-lain. Kemudian oh ternyata saya kurang minum, berarti harus banyak minum, harus banyak makan makanan yang berprotein. Kemudian ketika metabolismenya kurang, berarti kita harus menambah aktivitas fisik, baik itu olahraga maupun saat bekerja ya. Perbanyak jalan kaki misalnya di kantor. Seperti itu. Ya, ini sangat bermanfaat. Kalau buat saya sangat bermanfaat supaya hasil olahraga kita atau diet kita itu lebih terukur. Ya, kalau ini kita kembalikan ke aplikasinya. Nah, di sini ada ketika kita ke bawah. Ya. Tuh, body score, weightnya berapa, kemudian ada balance-nya. Jadi timbangan ini juga bisa mengukur keseimbangan badan kita. Tuh. Ya. Bisa. Saya kira meskipun yang sekarang ini bukan Xiaomi, bukan Mi ya, dan aplikasinya juga bukan aplikasi Zepp Life, saya kira akan sama kurang lebih ya gitu. Oke, saya kira segitu dulu ya. Jadi segitu dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Timbangan ini apakah ada alternatif lain? Ya ada, tapi menurut saya yang harganya dan manfaatnya sudah jelas terasa ya timbangan ini. Kalau yang lain mungkin teman-teman harus nyoba dulu, gambling dulu,
karena kebetulan saudara saya juga beli yang Huawei, tapi sepertinya data atau informasinya tidak selengkap yang saya punya ya. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya nge-gym atau ke pusat kebugaran yang agak elit, biasanya disediakan timbangan untuk menganalisa komposisi tubuh. Nah ini salah satunya ya. Mungkin tidak terlalu akurat, karena kalau mau akurat ya tes lab itu, medical check up dan lain-lain. Tapi setidaknya dengan ini kita bisa lebih mudah memantau komposisi tubuh kita atau diet seperti apa yang kita perlukan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.